Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adha Awan Maulana, NIM 19144600260, Prodi PGSD 19, kelas A719. Saya di sini akan menjelaskan metodologi pembelajaran dengan menggunakan metode SD kelas 4 yang berpedoman kepada KIKD tahun 2020-2021 berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 001/KR/2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 seperti halnya nomor 1 keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk menengah atas untuk kondisi khusus. Dan nomor 2 keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Selanjutnya yaitu saya akan dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah dan diskusi seperti halnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alangkah baiknya kita sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar bisa diberi kelancaran dalam mencari ilmu. Baik, berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita menuju ke pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya agar bisa semangat untuk mencari ilmu. Kita main ice breaking dulu. Kalau nanti anak-anak ikutin gerakan Pak Guru ya. Cerdas, cermat, berkarakter, bahagia. Oke. Coba ulangi satu kali lagi. Cerdas, cermat, berkarakter, bahagia. Oke. Langsung saja kita menuju ke pembelajaran pada pagi hari ini. Coba siapa yang pagi hari ini tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Baik, minggu kemarin kita mempelajari tentang gaya. Coba sekarang gaya itu apa? Si Doni. Baik, gaya yaitu gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Benda bisa bergerak, itu disebut dengan gaya. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak. Contohnya, saat kamu menendang bola, maka bola akan bergerak dan berubah arah. Sedangkan contoh perubahan bentuk, misalnya, jika kalian bermain plastisin, apabila kalian membentuk plastisin tersebut, maka akan berubah bentuk sebagaimana yang kalian mau. Oke, selanjutnya juga gaya mempunyai
mempunyai jenis-jenis. Coba amat apa jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya yaitu yang pertama ada gaya magnet, gaya gravitasi, gaya otot, gaya gesek. Yang pertama yang dinamakan gaya magnet, yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet adalah misal sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, dan benda lainnya yang lebih tepatnya yang terbuat dari besi atau baja. Seperti contoh halnya yang di atas ini ya. Oke. Coba adik contoh gaya magnet itu seperti apa? Tolong sebutkan amat. Baik. Seperti menarik dengan jarum atau paku ya. Yang keduanya yaitu gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Seperti halnya kalian menggosok-gosok penggaris plastik pada rambut kalian. Siapkan juga kertas sobek-sobek disobek-sobek halus. Setelah digosokkan berulang kali pada rambut, maka kertas tersebut akan menempel kepada garisan. Baik kita lanjutkan lagi. Jenis-jenis gaya yang selanjutnya yang nomor 3 ialah gaya otot. Coba di sini siapa yang sudah paham mengenai tentang gaya otot? Baik, betul sekali. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering juga dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau saat kalian sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka otot kalian akan bertumbuh besar dan kuat. Seperti halnya yang di atas ini. Baik, mari kita lanjutkan jenis gaya yang selanjutnya, yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah kekuatan bumi untuk benda menarik dilain ke bawah. Bila kita melempar benda ke atas, baik dari kertas, pensil atau benda yang lainnya, maka semua benda itu akan terjatuh ke bawah. Berbeda bila di luar angkasa, para astronom tidak merasakan gravitasi. Akibatnya mereka akan melayang bila berada di luar angkasa, karena tidak ada gravitasi bumi di luar angkasa. Seperti contoh pada di atas kali ini ya. Contohnya seperti buah jatuh pada pohon. Itu yang dinamakan gravitasi bumi. Yang selanjutnya yaitu, coba tebak anak-anak. Baik, benar sekali, tepat. Yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya saat kalian bermain panahan, karet mampu mendorong anak panah maksudnya agar terlontar dengan cepat dan jauh. Seperti contoh jika kalian bermain anak panah yang di atas.
dan yang selanjutnya ialah gaya gesek. Gaya gesek adalah bila kedua saling bergesekan, maka keduanya akan muncul suatu gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering antara sepatu dan jalan, akan muncul gaya gesek. Gaya gesek ini membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan bila kalian saat jalan licin maka gaya gesek akan semakin kecil dan kita akan kesulitan berjalan. Seperti contoh halnya gaya gesek, yaitu seperti gambar di atas ini ya. Baik, yang selanjutnya pengertian gerak. Coba tebak, coba Tony, apa definisi gerak itu apa? Baik, definisi gerak adalah saat kita berlari maka terjadi perpindahan di mana kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi yang dimaksud dengan gerak adalah perpindahan posisi dari tempat aslinya karena adanya gaya. Contohnya, gaya gerak dapat mempengaruhi gerak sebuah benda seperti karena gaya otot. Maksudnya gerak karena gaya otot, seperti misal pada saat mengayuh sepeda, saat berolahraga, saat bermain tarik tambang. Selanjutnya yang kedua, gerak karena gaya bekas. Yang selanjutnya kita lanjutkan dengan metode diskusi ya, agar anak-anak bisa mengerti dan memahami yang Pak Guru telah sampaikan tadi barusan. Baik, kita sebelum melakukan diskusi, kita lebih dahulu dengan pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya dengan cara misal nomor absen 1 sampai nomor absen 5 dan nomor absen 0 sampai nomor absen 10 dan selanjutnya. Setelah itu kita akan melakukan diskusi bareng-bareng. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Untuk kelompoknya sih akan saya tanya mengenai tentang pengertian gaya. Coba jawab. Pengertian gaya adalah, benar sekali, gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak, yaitu disebut dengan gaya. Baik, saya kira anak-anak sudah paham mengenai tentang materi pengertian gaya, jenis gaya, dan pengertian gerak. Selanjutnya, kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini yaitu pengertian gaya adalah suatu gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak, itu disebut gaya. Dan jenis-jenis gaya ada bermacam: gaya magnet, gaya bekas, gaya listrik statis, gaya gravitasi bumi, gaya otot. Dan saya kira cukup untuk pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan berdoa bareng-bareng. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya tutup.
pada pembelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.